pengantin belum datang. Mari kita belajar menyanyi saja. Teman-teman, ayo. Kalian Bu Guru belum datang kah? Belum. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Kalian pikir saya ini hantu kah? Aduh, Mama. Berapa saya harus bayar denda adat? 50 juta, Kakak. 50 juta? Kalian ini kenapa telat di sekolah? Tidak. Guru belum datang. Ya sudah kalau gitu, Ibu dokter tanya saja sini. Ayo sini, Ibu dokter tes ya. Ini yang kamu cerita ya? Terus nanti malam kita tidur di mana? Ada honai perempuan untuk Mama Vina. Sengsara banget sih di sini, Mike. Tuh, lihat anak-anak kecil aja berani tuh. Mereka harus berdenda dulu, Michael. Ini adat. Seribuan tahun sebelum kau punya nenek moyang orang ada. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup, Alex? Kalau kalian mau berperang silahkan. Tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Cinta itu indah, tapi kehilangan itu yang menyakitkan. Karena memaafkan adalah pilihan yang paling sempurna daripada menyimpan akar pahit atau balas dendam. Teman-teman, guru pengantin belum juga datang. Ya sudah, kita main bola saja. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjutkan dengan nonton film bersama. Silahkan disaksikan filmnya. Tapi nanti selesai ini kita akan diskusi dari jalannya cerita film yang kita tonton. Paling menyentuh ya Bu, itu saya merasa gimana ya, saya bersyukur banget tinggal di tempat yang akses pendidikan itu mudah, nggak sesusah yang kayak bilang tadi. Bahkan gurunya pun ditunggu-tunggukan tentunya nggak kayak kita teman-teman yang tinggal di Jawa, di Sumatera, teman-teman di Papua pun yang udah masuk di kota itu gampang banget kita akses pendidikan, dan itu merupakan salah satu privilege kita sebagai anak muda, salah satu privilege yang harus kita manfaatkan. Kalau kita lihat di film tadi itu benar-benar kayak sakit banget, pengen belajar baca tulis hitung-hitungan yang sederhana aja masih harus nunggu gurunya. Yang saya nyesel itu waktu SMP SMA dulu masa-masa belajar kayak gitu, itu kayak jadi ingat semua waktu lihat film tadi. Terus kalau manajemen konfliknya, karena mungkin akses pengetahuan juga masih terbatas banget, jadi banyak hal, banyak permasalahan yang diselesaikannya dengan kekerasan kayak gitu, dan akhirnya bisa juga diselesaikan dengan jalan damai. Itu juga merupakan salah satu pembelajaran sih buat kita semua. Tidak ada tambahan dari teman-teman lain.
ketika gimana kalau saya berada di situ. Dari segi pendidikan susah, akses jalan susah, menyelesaikan masalah pun susah. Harus dengan peperangan, harus dengan menyelesaikannya secara tidak baik-baik, secara keras. Yang aku kasihan itu, aku kasihan sama anak-anak yang kecil-kecil itu, dimana mereka masih kecil, tidak tahu apa-apa, tapi sudah berada di lingkungan yang bisa dibilang sangat-sangat tidak baik. Dimana tadi saya sangat sedih melihat anak kecil yang dia menyelesaikan peperangan itu, dia nyanyi. Dan saya rasa lagu itu bahasa daerah. Bahasa daerah, tapi lagu Tuhan kan? Iya, itu artinya itu Tuhan adalah seruan kami. Iya, itu yang paling sedih menurut aku. Seorang anak kecil itu bisa menyelesaikan masalah dengan nyanyi lagu Tuhan gitu loh, dan dia mengucapkan orang-orang supaya berdamai. Itu yang membuat saya sangat-sangat tersentuh. Makanya saya bilang saya nggak sanggup sama film ini. Saya sesak nafas dari awal sampai akhir. Aku nangis banget melihat kisah daripada film ini gitu loh. Mungkin dari sisi lain, saya juga berpikir dari sisi lain, mereka hanya berpegang, bisa dibilang ya ini berpegang sama Tuhan, tolong satukan orang-orang ini. Mereka hanya mengharapkan kesembuhan dari Tuhan tadi kan. Kata bapak pendetanya ketika dokternya tadi udah bilang kalau dia tidak mau menolong lagi yang dalam peperangan, tapi pada saat bapak anak perempuan tadi dia kayak udah sekarat, hampir mati atau udah mati, terus bapak pendetanya bilang berdoa saja, berdoa terus, kamu berdoa ya nak. Mereka mengharap kesembuhan daripada Tuhan. Nah mungkin kalau dari pikiran kita secara manusia, ini orang udah mau mati loh, ngapain lagi berharap sama Tuhan, dokternya nggak bertanggung jawab. Tapi ya bagaimana, mungkin dari sisi dokternya kalian bisa merasakan loh kalau berperang terus, ya ini yang terjadi, kehilangan nyawa, membuat kesedihan. Nah mungkin itu dari aku sih, Bu. Jadi saya nggak sanggup menanggapi lagi. Konflik kurangnya pengetahuan di suatu daerah tersebut. Jadi pertama kali di film tadi itu juga pernah saya alami di pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah menjadi tenaga kesehatan di waktu semester 3 itu saya melakukan pengabdian masyarakat di salah satu Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara. Itu di tepatnya di bawah Gunung Sinabung. Jadi itu desanya tuh kayak desa mati, tapi anak-anak di sana itu masih mau belajar. Walaupun desanya itu udah mati, udah tinggal 5 kepala keluarga lagi yang tetap di sana. Dan gurunya juga itu cuma ada 2. Dan itu pun gurunya itu tidak digaji, cuman hanya dibayar dengan sayur-sayuran atau buah-buahan juga. Jadi di situ saya sangat bangga juga kepada anak juga. Nah di situ dan saya juga bertanya kepada mereka, kenapa kalian mau belajar walaupun tersisa cuma 7 murid anak-anak di situ. Dan jawaban mereka itu sangat menyentuh hati saya. Jawabannya tuh karena mereka ingin memajukan Indonesia dan mereka itu gak mau dipandang bodoh dengan anak-anak yang lainnya, dan mereka juga ingin maju. Dan salah satu dari mereka juga ingin ada cita-citanya menjadi presiden supaya apa? Supaya Indonesia itu lebih maju dan lebih merata. Dan juga yang saya sesal juga tadi di film tadi di bagian dokternya itu yang tidak mau menolong, karena saya sesali karena sebagai tenaga kesehatan itu biasanya ada sumpah kemanusiaan bahwasanya apapun yang terjadi itu kita harus tetap menolong.
karena kita udah disumpah, karena itu sudah tugas kita, kewajiban kita. Tapi mungkin di film tadi karena itu si dokternya ini menganggap bahwa itu resiko peperangan tadi, dan maksudnya resiko bahwa kalau kalian perang ya itu resiko kalian. Kenapa tidak mendengar si laki-laki tadi supaya tidak berperang, supaya tidak ada korban jiwa? Mungkin itu yang saya sesali di cuplikan tadi. Mungkin hal itu sih. Dan cara penyelesaian konfliknya tadi mungkin menurut saya cukup bagus. Masuk. Kalau dari saya, sebenarnya kalau ada bagian apa sih namanya yang kurang-kurang tadi memang saya nggak lihat karena memang nggak tahan gitu namanya. Terus kalau apa yang menjadi dari itu lebih ke maksudnya prinsip orang Kristen bahwasanya kasih gitu. Jadi apa namanya, jangan kamu membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan gitu. Tapi ada baiknya intinya gini, kalau kamu digituin itu sakit, jangan ngegituin gitu. Jadi kalau misal ditembak tuh nggak bikin apa namanya, bikin meninggal, ya jangan digituin orang kayak gitu. Intinya itu. Terus ya benar kata Jinda tadi juga mengenai pendidikan. Jika nonton kayak gini, ingat lagi memang gimana kita dulu yang akses pendidikan yang mudah gitu kan. Tapi kita nggak memanfaatkan itu dengan baik. Karena di luar sana masih banyak banget orang-orang yang pengen banget belajarnya gitu. Mungkin terus ya Sini coba. Pak Marcel. Mau mengganggu. Yang dikatakan itu apa yang kamu tanam padahal tadi si Michael juga kan seperti mengatakan itu ada mereka. Jadi ya memang kita semua tentang adab dan budaya, tapi yang dirugikan kita itu sendiri itu harus dihindarkan. Saya juga bos berperan Pak Marcel. Kita sibuk mungkin akan kayak Bos dan konflik pribadi, ya pribadinya anak yang ingin berusaha tetapi ada masalah karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ingin pintar tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya untuk belajar. Itu konflik pribadi. Nah, kalau konflik di lingkungan, ya itu memang ada istiadat seperti tadi disampaikan. Perang itu menjadi suatu adat istiadat yang selalu ditemui dalam kelompok masyarakat yang masih hidup dengan adat istiadat. Tetapi ya satu hal memang seperti Roy tadi bilang, itu tadi bisa dipertahankan adat istiadatnya, tetapi yang penting ataupun yang bisa dipertahankan. Kalau yang saling membunuh itu kan tidak harus dipertahankan karena yang melanggar perintah Tuhan juga, tidak boleh membunuh sesama, ya, tidak. Jadi itu tidak perlu dipertahankan, tapi harus kita menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang baik. Nah, biasanya kalau tidak saling membunuh itu harus pakai bayar-bayar menyelesaikan konflik itu karena adat ya. Darah ganti darah, tapi kalau Anda sudah bukan zamannya, mungkin zaman dulu ya, sekarang sudah modern, itu tidak lagi seharusnya itu tidak lagi dipakai. Tapi kalau di daerah pedalaman
di wilayah Papua ini masih terjadi, itu sebagai penyelesaian konflik ya, antar suku. Misalkan ada satu orang yang suka dengan suku yang lain, perempuan suku yang lain, itu penyelesaiannya dengan konflik perang. Apalagi misalkan si perempuannya sudah hamil atau sudah tinggal bersama di kampung si laki-laki, nah itu biasanya terjadi atau penyelesaiannya dengan perang. Tapi mungkin sekarang ini ya sudah jarang ya, karena sudah modernisasi sudah mulai masuk ke dalam wilayah-wilayah itu, perkembangannya sudah mulai kemungkinan kecil masih terjadi. Ya. Kemungkinannya masih terjadi itu kecil, sudah mulai hilang. Tapi ada kejadian yang lain itu masih ada, seperti kematian yang harus jadi dengan akar keluarga, mati ya harus dipotong setiap puas jarinya, sampai ada yang habis dirinya karena harus potong sebanyak keluarganya yang meninggal, kemudian merasa sakit itu diiris kulitnya supaya katanya darah kotornya itu keluar. Kita terlihat ada pelipis atau dahi yang sayat pakai pisau, lalu pakai benda tajam, ada darah yang keluar dari situ, dibilang darah kotor dan harus keluar supaya kepercayaan ataupun ada istiadat yang sebenarnya tidak terjadi, tidak perlu dipertahankan karena sudah perkembangan zaman dan ada pengobatan cara yang bisa dilakukan tanpa jadi penyelesaian konflik untuk diri sendiri itu tergantung pada diri. Nggak ada yang harus menceritakan kepada orang lain, ada yang menceritakan kepada Tuhan, ada yang menyelesaikan dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, sehingga bisa hidup nyaman, baik, karena dirinya sendiri mampu untuk melawan konflik yang ada di dalam diri. Tapi kalau untuk di lingkungan, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan sekitarnya, nah ini sekarang penyelesaian konflik sudah banyak, bisa secara kekeluargaan, berdiskusi dengan hal-hal yang membicarakan, memutuskan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan bersama, ataupun dengan cara dari sisi pemerintahan. Biasanya kalau sudah lebih dari kemampuan kekeluargaan, pasti ujungnya polisi. Mungkin penyelesaian konfliknya seperti itu. Tapi kalau untuk penyelesaian konflik secara adat istiadat, biasanya ada orang-orang tertentu seperti tokoh-tokoh adat yang bisa menyelesaikan masalah antar suku. Nantinya kalau tidak diselesaikan, pasti penyelesaiannya seperti yang kemarin kita mungkin ada yang nonton videonya, ya ada kesalahpahaman sehingga terjadinya konflik yang kita lihat walaupun lewat video, tapi itu juga ya menjadi hal yang menjadi pelajaran buat kita bahwa konflik tidak hanya harus diselesaikan dengan kekerasan, harus bisa dibicarakan dengan secara kekeluargaan, ataupun jika tidak bisa dengan kekeluargaan, bisa dengan penyelesaian dengan pihak keamanan di polisi ataupun pihak keamanan Tuhan. Itu dari Ibu. Dan ingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia.